Harun berlaku baik di dalam maupun di luar persidangan. Anda jahat sekali ya melakukan tindakan mengisolasi advokasi kami yang ingin berjuang, bukan untuk Roy Suryo perjuangan kami, untuk rakyat. Refli Harunlah yang pertama kali selalu menarasikan perdamaian dengan mediasi. Tiba-tiba dibawa ketemu Jimli As-Siddiqi akan dimediasi. Sejak awal kami sudah tegas menyatakan nggak ada mediasi antara al-haq dan al-batil. Refli inilah yang kemudian membentuk tim sendiri namanya RRT. Tanpa komunikasi dengan kami. Berantakanlah tim Refli yang RRT ini kan. itu. Berubah menjadi apa? Troya. Tiba Roy Suryo. Tiba-tiba Troya pun pecah. Belakangan ya itu membentuk lagi walaupun tidak terbuka dia, tapi dia yang menjadi leader yaitu Tokham itu. Apakah Bang Refli sendiri sejatinya adalah sebuah kuda Troya? Apakah dia memposisikan sebagai kuda Troya? Apa punya motif tertentu di luar motif untuk mengungkap kasus ijazah ini? Yang jelas selalu Refli membangun narasi agar tidak sampai ke pengadilan. Bagaimana sikap Pak Suryo sebetulnya dalam urusan ini? Roy Suryo juga harus mengklarifikasi ini dan dia sedang meminta waktu. Kita tunggu klarifikasi dia seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Balilog, sebagaimana kita tahu dalam sejarah, banyak sekali perang besar yang di dalamnya termuat cerita-cerita tentang keretakan di satu kubu. Atau bahkan sebetulnya selalu ada keretakan di setiap pasukan yang tengah melakukan peperangan dengan pihak lain. Kalau pengadilan, apalagi melibatkan dua kubu adalah sebuah peperangan, maka yang terjadi saat ini mungkin bisa kita katakan sebagai sebuah keretakan. Ada kasus pemecatan terhadap Abdul Ghafur Sanghaji dan Soraya dari tim advokasi Roy Suryo atau tim advokasi akademisi dan aktivis, di mana dikatakan bahwa persoalannya tidak sekadar persoalan hukum, tapi sudah merupakan persoalan etika dan loyalitas. Agar kita tidak terjerembab pada dugaan-dugaan yang tidak berdasar, maka pada Madilog kali ini kami menghadirkan Mas Ahmad Kozinudin yang kita tahu adalah bagian, bahkan merupakan garda depan dari tim advokasi akademisi dan aktivis ini. Mas Hozin, terima kasih sudah hadir di Madilog kembali. Sama-sama, Kang Darmawan. Kalau saya baca apa yang beredar dalam konferensi pers yang Mas lakukan, terutama dalam tulisan yang beredar, itu Mas mengatakan bahwa pemecatan Abdul Ghafur Sanghaji dan Soraya bukan sekedar soal beda pendapat, tapi sudah katakan saja erat berkaitan dengan etika dan loyalitas. Peristiwa ini mengingatkan kami pada peristiwa Jahmada Girsang yang belakangan membawa respons Yanipar ke Solo dan kemudian mengambil fasilitas restoratif justice begitu. Kenapa demikian? Ghafur Sanghaji dengan Jahmada Girsang itu memiliki kesamaan, masuk ke tim kami itu tidak dikenal oleh kami. Dalam ungkapan yang hiperbolis itu mengemis lah untuk bisa menjadi bagian dari tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis. Jahmada Girsang masuk saat kami mengawal semua ya klien kami yang masih bersatu saat itu di Komnas HAM. Tiba-tiba masuk Jahmada Girsang. Ya husnuzon kami karena kami butuh banyak lawyer, semakin banyak semakin baik ya kita masukkan. Abdul Ghafur Sanghaji juga sama, dia tiba-tiba hadir saat kami rapat di kantor Bang Ahmad Yani karena kami biasa memanfaatkan fasilitas anggota tim, di antaranya senior kami Bang Ahmad Yani memberikan fasilitas kantornya untuk rapat. Abdul Ghafur ini masuk ketika ada perkembangan tersangka meningkat menjadi 12 orang, termasuk di dalamnya dulu ada Abraham Samad, mantan ketua KPK, kemudian ada Michael Sinaga, sama Babe Aldo Rido. Ini yang menambah deret ada 12 terlapor.
Dan masih sama ceritanya. Ya, dia datang dalam tanda petik seperti mengemis, ya kita terima karena kita husnuzon, siapapun dengan latar apapun ingin membantu, ayo bareng-bareng. Dan karena anak ini punya kecerdasan intelektual yang lumayan, lalu kami beri tempat yang menurut kami tempat yang kami hormati ya. Layak lah ya. Kita beri posisi yang terhormat. Bahkan dalam setiap hal yang berkaitan dengan tim kami, kita rekomendasikan untuk bisa bicara untuk dan atas nama tim yang kami sebut dengan Roy Suryo CS ya. Karena kan panjang nih atribusinya, suka nanya itu. Bang, atribusinya Bang? Tim tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktif, aduh panjang Bang. Tim Roy CS ya. Ya udah gitu. Nah, dan itu dulu sempat dikomplain oleh Refli Harun karena dia membentuk RRT, katanya Roy itu punya dia. Lah kalau mau komplain sebenarnya kami duluan, ente kan belakangan. Ya kami katakan Roy CS itu kan masih ada Kurnia Triroyani, Rustam Effendi, Rizal Fadila. Jadi menurut kami nggak ada masalah lah yang gitu-gitu. Persamaannya satu itu. Sama-sama datang, tidak kami kenal, tapi kami mengapresiasi setiap orang yang ingin berjuang kami terima. Atau bahasa hiperbolisnya yang mengemis lah di tim ini, kira-kira begitu bahasa hiperbolisnya. Nah, kesamaan kedua, mereka itu sama-sama berkhianat, tidak loyal dengan tim yang dibangun 2 tahun lebih lah katakanlah. Karena faktor yang sama juga, Refli Harun. Kenapa saya sebut begitu?